Kisah nahas pelaku pesugihan yang gagal menumbalkan anak gadisnya. Sebelum melanjut menyimak, bila Anda belum subscribe silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti saluran paranormal Nusantara. Begitu penggalan isi surat yang diterima Nunung dari sang ibunda. Saat ini, ia sedang merasa serba bingung. Setelah sebulan lalu kedua orang tuanya cerai, kini ia dihadapkan dengan masalah siapa benar dan siapa salah. Sebelum bercerai, tentu saja kedua orang tuanya memperebutkan anak mereka. Nunung adalah gadis satu-satunya yang dimiliki Harmoko dan Ningsih. Sedang, keduanya bercerai setelah bertengkar keras. Dalam persidangan, Nunung yang usianya sudah 20 tahun itu memilih ayahnya. Pasalnya, Nunung percaya bahwa ibunya telah berselingkuh dan meninggalkan keluarganya. Akhirnya ia bulat memilih sang ayah dan membenci ibunya sendiri. Namun, belakangan Ningsih kerap mengirimkan surat kaleng kepada Nunung. Ia ingin gadisnya itu minggat dari rumah ayahnya. Yang membuat Nunung bingung, tiap kali ibunya menulis surat, pasti isinya tentang menyelamatkan nyawa Nunung. Memangnya ada bahaya apa di rumah ini? Begitu pikir Nunung. Mas, teganya kau melakukan ini. Apa yang kau kejar, Mas? Jangan kau sekali-kali sentuh anakku, anak kita. Aku harus melakukan ini, Ningsih. Segalanya butuh konsekuen. Dan ini satu-satunya pilihan kita. Pokoknya tidak. Kalau kau masih mau memaksakan, lebih baik aku pergi dan membawa Nunung. Begitulah perdebatan Harmoko dan Ningsih sebelum akhirnya berhenti oleh tamparan Harmoko. Harmoko menamparkan istrinya lantaran ia menuntut cerai dan mengancam akan membawa anak mereka. Sialan kau mau kita mampus. Lebih baik mengorbankan anak kita daripada kita semua mati. Ingat itu, siluman sialan itu meminta tumbal gadisku. Jika tidak, kita semua akan dilahapnya. Mengerti kau? Asteris persidangan telah usai. Harmoko dan Ningsih resmi bercerai. Nunung menangis keras. Ia memeluk ayahnya erat-erat dan tak mau menengok ibunya sedikitpun. Kepadamu, Nak, Ningsih menghampiri Nunung dan meminta maaf kepada anak gadisnya. Namun, gadisnya terlampau membencinya hingga tak mau sedikitpun melihat orang yang melahirkannya itu. Melihat itu, Ningsih hanya bisa tabah dan sabar. Ia tahu betul apa penyebab putrinya menjadi seperti itu. Ia paham bahwa putrinya sangat kaget dengan perceraian kedua orang tuanya. Ningsih telah memaklumi semuanya. Namun, satu hal yang membuatnya marah dan tak akan pernah membuat Ningsih berhenti mengajak anaknya, yakni Nunung malah memilih ayahnya yang justru akan mencelakakannya. Ningsih tak tahu permainan apa yang sedang dimainkan Harmoko. Sabarlah, Nak. Ibumu lebih memilih kekasihnya ketimbang kita. Kini kau punya ayah yang akan terus merawat dan membahagiakanmu. Begitu kata Harmoko kala menenangkan putrinya. Asteris, Ibu. Tolong aku, Ibu, tolong. Nunung menangis dan berteriak. Tubuhnya diikat begitu kencang sehingga ia tak bisa berbuat apa-apa. Mulutnya tak disumpal sehingga ia bisa berteriak. Namun, semua itu percuma karena Nunung dikurung di ruang bawah tanah. Maafkan ayah, Nak. Ayah harus melakukan ini. Ayah akan menemuimu di surga kelak. Di depan Nunung, telah berdiri Harmoko yang memegang sebilah golok yang telah direndam air kembang 7 rupa. Di antara ia dan ayahnya, tersimpan berbagai jenis sesajian dan kemenyan yang sedari tadi telah menyala. Perasaan Nunung saat itu bergejolak. Ia merasa takut, bingung, marah, sedih, dan menyesal. Ia tak menyangka ayah yang ia percayai justru melakukan tindakan yang keji. Ia juga sangat merasa bersalah kepada ibunya karena telah mencampakkannya. Semua perasaan itu justru membuat Nunung lemas dan pasrah. Ia setengah sadar kala ayahnya telah siap menebas leher sang putri. Ia sudah merelakan nyawanya karena penyesalannya ia teramat dalam kepada ibunda. Cerak, tiba-tiba darah muncrat ke dinding ruangan tersebut. Wajah Nunung juga penuh berlumuran darah.
Namun, itu bukan darahnya. Ternyata, sang ayah menebas lehernya sendiri hari itu di hadapan putrinya. Nunung melotot dan tak terasa meneteskan air mata. Jelas, ia merasa begitu kaget dan sedih karena betapapun jahatnya sang ayah, ia tetap darah dagingnya. Nunung pun ambruk tak sadarkan diri. Semoga kisah ini menjadi renungan dan pembelajaran. Sampai jumpa di kisah pesugihan selanjutnya di saluran Paranormal Nusantara. Jangan lupa like, share, terima kasih, dan sampai